kami dengan narasi dokter kok wajahnya dempulan, begeng. Jadi ke arah fisik juga ya? Iya, body shaming. Nah, artinya dengan narasi live dari terdakwa Nikita Mirzani itu secara utuh menurut klien kami itu menyerang kredibilitasnya. Ya. Dan kemudian narasi dari review dari Samira ini, Doktif ini menyerang terhadap produk klien kami. Nah, akhirnya kemudian Mbak Puanti, klien kami mencoba untuk menghubungi rekan sejawatnya. Oke. Yang di dalam kamera judulnya di YouTube donasi berujung fitnah. proses persidangan tidak pidana ini adalah sebagai saksi. Siapa itu, Bang? Sorry, uang donasi judulnya uang donasi berujung tidak dipakai untuk beli anggur. Dr. Oki Pratama. Dr. Oki, oke. Nah, di dalam sumpah dokter itu kan disebutkan sesama dokter ini kan rekan sejawat, nih saudara kandung. Wait. Harap kemudian kami Dr. Reja menghubungi saudara kandung kan solusi. Terdakwa Nikita Mirzani ini adalah merupakan brand ambassador dari klinik yang dimiliki. Iya, saksi Dr. Oki Pratama. Nah, kemudian peristiwa itu lanjutannya 12 Oktober yang diterima saran dari rekan sejawatnya terhadap klien kami bukan menurut klien kami itu saran yang positif. Ya, jadi lebih kepada mengarah untuk melakukan intimidasi. Kayak gimana tuh, Bang? Mungkin bisa lebih. Ya, pada persidangan dalam pertimbangan majelis hakim disebutkan itu, bukan, di dalam replik dan tuntutan ya, disebutkan bahwa saksi Oki Pratama itu menyampaikan kepada klien kami kalau tidak mau terus dihajar oleh terdakwa Nikita Mirzani, ya sudah ketemu aja sumpal mulutnya. Itu Jadi ini narasi yang paling buruk. Kalau kita memahami, mempelajari komunikasi ya. Di awal dia berbicara sebagai pengacara. Di awal menceritakan cerita kronologis yang diceritakan oleh kliennya. Kan itu terlihat banget. Pakai saudara kandung, teman sejawat seprofesi saudara kandung. Namun ketika meminta masuk teman kami ini klien dia ini meminta saran, lalu ya meminta saran, namun saran itu lebih kepada intimidasi. Dari mana dia ambil? Apa buruk itu bernarasi begitu ya, di situ manipulatif. Aku nggak tahu nih manipulatif komunikasi atau gagal ya, ada cacat logik. Ini cacat logika nih sebenarnya. 27 Oktober Oke. terhadap Doktif Dr. Samira, Dr. Oki Pratama menyampaikan kepada klien kami agar untuk menjumpai. Itu dimulai 27 Oktober. Nah, lalu Kembali lagi. saksi Oki Pratama mengirimkan nomor terdakwa Ismail Marzuki. Oh, yang asisten dari. Iya, agar klien kami menghubungi Ismail Marzuki untuk dapat klien kami berjumpa dengan terdakwa Nikita Mirzani. Tetapi klien kami tidak Ada yang terputus ini, lihat ya. menghubungi. Sampai dibilang aku itu treatment, padahal aku itu pakai skincare yang harganya seharga seblak aja. Oh, Nggak menghubungi. Oke. Ya, jadi lanjut ke tanggal 3 November ada percakapan ya berdasarkan digital forensik. Itu alat bukti elektronik yang disampaikan oleh penuntut bahwa terdakwa Nikita Mirzani mempertanyakan kepada saksi Oki Pratama terkait bagaimana respon klien kami itu mengarah kepada permintaan duit. Itu 3 November. oke.
Lalu Ini kalau kita mau diskusi itu ya, kalau kita mau bantah orang, kita dengarkan narasi, kita pelajari, kita dengarkan. Ini berantakan, super berantakan. Ini cacat logik. Ya, ini pun giringan sebenarnya. Cacat logika namanya nih. Dan ini kalau diperdebatkan ini bisa kemana-mana, ke timur, ke barat, ke utara, ke selatan ya. Mana-mana ya, Bang? saksi Oki Pratama menghubungi klien kami, tapi tidak dibalas oleh klien kami. Sampailah pada peristiwa tanggal 13 November. Nah, di situ ada percakapan ya, ringkasnya seperti ini. Percakapan antara saksi Oki Pratama dengan klien kami untuk kemudian agar menyuruh klien kami menjumpai terdakwa Nikita Mirzani melalui terdakwa Ismail Marzuki. Terjadilah pembicaraan antara mereka bertiga. Lanjutlah kepada peristiwa 14 November. Disitulah terjadinya penyerahan duit sebesar 2 miliar secara transfer. Oke. Kemudian tanggal 15 penyerahan secara tunai kepada Ismail Marzuki. Jadi ada 2 kali penyerahan uang. Ini Benar, Bang. benar. Ya, mungkin Harapan. jumlah Jadi SH itu ya, SH itu singkatannya ada 2, ada sarjana hukum, ada Stomhon. SH, Stomhon. Stomhon itu anjing goblok artinya. Kalau pengacara asal ngomong itu namanya anjing goblok. Aku kesel gitu. Aku begitu. Kenapa? Orang bebas dong. Cacat dalam logik. Cacat logiknya. Potong sana, potong sini. Yang terpotong-potong itu persis seperti kotoran. Anda lihat aja kalau Anda buang kotoran, pasti terpotong-potong. Ini cacat logik. Cacat logik. Sekarang semua pengacara-pengacara mengatakan ya, itu pemerasan. Dulu mereka saya katakan, sudah saya ajarin nih orang dulu, karena komen di VT-nya si Rafi dulu. Ya, Rafi dulu kan komentari video saya yang dia nggak ngerti sebenarnya. Ya. Jadi saya katakan nebis in idem in abstrakto. Ada si Rapi, ada Emran, termasuk Julianus Sembiring ini ada videonya, ada ketikannya. Ya, mereka nggak bisa membedakan tuh. Dulu mereka tolak, sekarang mereka katakan pemerasan. Sampai detik ini nggak ngerti orang itu. Apa bedanya secara prinsip sama dengan pasal sama itu? Jadi orang ini aku begini pengacara nih, serius saya. Kalau di Amerika ini Pak, kalau di Amerika ya, atau di Australia atau Singapura, ini dianggap bukan pengacara ini, nggak lulus ini tes apapun, nggak lulus ini tes apapun. Beruntunglah di negara Konoha ini. Serius. Ada Rapi, iya, mau naik Rapi, naik. Asal ngomong aja orang, nggak ngerti. Rapi, mau naik Rapi. Ayo, multi, ku kasih ya. Udah gundang Rapi, naik. Gak ngerti orang itu. Apa bedanya nebis in idem in abstrakto dan apa bedanya nebis in idem in concreto. Julianus Sembiring menulis di komen Rapi, perlu diingat nebis in idem in abstrakto sudah diuji di Mahkamah Konstitusi pasca tahun 2000. Sejak kapan nebis in idem in abstrakto diuji? Ini belajar di mana? Membaca buku apa sih orang ini? Kalau nggak ngerti bilang nggak ngerti. Kalau nggak tahu bilang nggak tahu. Gitu ya. Itu. Kalau nggak ngerti bilang nggak ngerti Rafi ya. Makanya saya bilang Rafi membaca yang banyak kalau Anda jadi pengacara biar ngerti. Membaca yang banyak. Yang dibicarakan nebis in idem in abstrakto, yang dibahas itu nebis in idem in concreto. Pasal 76 ayat 1 KUHP. Kan orang ini bagaimana lah, pantaslah kesasar. Aduh ampun aku.
Ya, mohon maaf saya. Mohon maaf teman-teman lawyer ya, advokat, gitu. Nggak ngerti pak. Jadi dari bahasanya aja nih deh. Tanya, Bang, yang pertama yang transfer berapa, yang secara tunai berapa? Berarti nggak. Ini ini yang disebut dengan Miovia Media. Rapi ngerti Miovia Media itu apa? Tribun News itu Miovia Media. Rapi ngerti nggak itu? Nggak ngerti pasti. Pasti nggak ngerti kau Rapi. Kau udah kasih, pasti kau sudah aku kasih tangga naik. Nggak ngerti kamu itu Rapi. Apa tuh? Rabun Jauh Media namanya. Dalam Miovia Media itu bagaimana media itu pembawa acaranya segala macam itu manipulasi termasuk narasumbernya sudah disetting di awal ya, disetting baru nanti Rapi membeli itu yang dia sudah dukung sebenarnya lalu dia dengarkan gitu. Naik kau Rapi, naik. Mandi bawa HP, nah dia tuh mandi bawa HP, bener Dewi, ya kan? Cacat logik, serius, logiknya cacat. Orang ini asal ngomong. Pernah ketemu langsung direct dengan Nikita berarti? Nggak pernah. Oke, berarti melalui mail terus ya? Iya. Oke. Jadi peristiwa awalnya adalah transfer sebesar 2 miliar, kemudian cash secara 2 miliar tanggal 15 November. Oke, berarti total 4. Dulu saya terangkan sama Rapi, saya ajari Rapi, saya tahu Rapi, nah, saya tahu profesor asosiat kamu itu ya, saya tanya satu Margapane itu, satu pertanyaanku nggak bisa jawab, karena dia dengan filsafat yang Margapane, karena dia filsafat Pancasila, oke. Ngikuti Profesor Sasmita, kutanya satu pertanyaan, nggak bisa jawab, kabur langsung. Apa pertanyaannya Rapi? Catat ya Rapi ya. Bagaimana hakim dalam perspektif hukum Pancasila itu memvonis satu perbuatan yang tidak sengaja lalu dibalas dengan sengaja? Bagaimana keseimbangan vonis itu? Catat, rekam, tulis, kau kirimkan ke seluruh profesormu di kampus Rapi. Sampai mati nggak bisa mereka jawab itu. Gitu. Ya. Gitu. Kalau mau pertanyaan berbobot itu seperti itu Rapi. Biar pusing, biar mikir. Itu pertanyaan yang paling bagus dalam melahirkan hukum. Jadi Pancasila itu tidak dijual untuk kepentingan pengemis. Tahu nggak pengemis? Pengemis intelektual, tau nggak? Proposal. Itu orang biasanya begitu. Maaf aku ya, manipulatif. Budaya mau naik, budaya yuk, budaya naik ya. Assalamualaikum Bang Yamin. Ulang tadi ulang. Aku klien Pak Yamin selama jadi pengacara. Udahlah kau datang ke kantorku ke gondang dia nggak penting itu, nggak penting dia mau jadi pengacara kayak dia mau jadi pengiciri kayak. Yang penting dia edukasi hukum. Pengiciri tapi kalau nggak edukasi hukum juga nggak penting. Tahu nggak? Bang Yamin apa? Ulang tadi ya. Bagaimana bagaimana tindakan yang tidak sengaja mendapat vonis? Ya kan terima telepon lagi dia. Ulang. Kita bahas itu keren. Bang. Ya udah. Halo. Gimana? Bagaimana perbuatan yang tidak sengaja mendapat vonis yang apa tadi? Keren Bagaimana cara memutus, menghukum, memvonis seseorang? Ya.
atas perbuatan yang tidak disengaja Ya. diponis dengan sengaja, bagaimana keseimbangannya? Kan itu kan teori absolut Betul. retributif teori. Jadi kalau Betul. dulu dalam hukum pidana itu dikenal acuannya itu absolut teori dulunya. Ya, dulunya absolut teori. Mata bayar mata, kisos dalam Islam. Ya. Dalam Nasrani, dalam Kristen, kalau merujuk kepada Gerardus Peter Hufnagel dan seluruh dunia ini sepakat itu. Doktrin ini diambil dari Keluaran 23 18 sampai 19. Mata bayar mata, hidung bayar hidung. Jadi kalau aku mukul orang dengan sengaja, maka aku dihukum lagi dengan sengaja, seimbang. Tapi bagaimana satu perbuatan tidak sengaja harus dihukum dengan sengaja? Bagaimana keseimbangannya? Kalau ku ambil kasarnya, kalau kakak ketabrak saya tanpa sengaja, lalu kepalanya geger, bocor, kakinya patah, bagaimana cara untuk menghukum agar seimbang hukuman itu? Kepalanya geger, aku dihukum geger kepalaku, kakiku patah. Nah, kaitannya ketika tambah kata retributif dalam hukum positif, modernisasinya itu, hakim bagaimana memutusnya? Bagaimana kalau Bagaimana kita gitu? memandangnya dari sudut pandang hukum Islam, begitu kita tidak tahu itu adalah, misalnya nih ada makanan, nah ada minyak babinya misalnya, itu haram, tapi kita nggak tahu, maka pada saat itu halal bagi kita untuk dikonsumsi. Nah, berarti yang tidak sengaja atau yang kita belum tahu itu dosa. Anak-anak ini belum tahu bahwa ini dosa, maka baginya itu menjadi halal, bukan dosa, bukan dosa. Nah, bagaimana kalau Nikita Mirzani nggak tahu apa yang dikatakannya itu melanggar, atau dia nggak sengaja, atau dia lagi emosi nih dalam keadaan tidak sengaja dan divonis dengan sengaja, begitu ya? Jadi bukannya jadi halal, tapi ada alasan pemaaf, alasan pembenar di situ kan. Karena apa? Ketidaktahuan. Karena ketidaktahuan. Akan Betul. tetapi dalam hukum, di dalam hukum positif, dalam negara hukum ya, setiap orang harus dianggap tahu. Ignorantia legis neminem excusa. Tidak alasan tidak tahu. Kan begitu. Sebenarnya tadi kalau dibahas dari sisi itu, Kak Meira, itu bagus kalau diperdebatkan secara filsafatnya. Yang mau kukatakan begini, kalau kita kaitkan dengan Nikita, Ya, ya, kita tarik sedikit ya. Masuklah dia ke niat jahat atau mens rea kan. Kan dalam hukum pidana itu, satu perbuatan pidana itu terdiri dari dua. Adanya perbuatan dan adanya niat. Kalau nggak ada Betul. niat, tidak gagal sebagai kejahatan. Nah, jadi bagaimana konstruksi yang dimaksud dengan mens rea atau niat itu? Bisa nggak dia diganggu faktor alam tadi, makanya ketidaktahuan, alasan pembenar, atau ketidaktahuan ini kita anggap sebagai demensia, ada kurang sehat, pasal 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 KUHP. Namun, itu kan salah satu yang menggugurkan niat jahat, sekalipun orang melakukan kejahatan. Yang kedua, ada dia niat jahat itu dilakukan, satu kejahatan itu harus dilakukan dengan kesadaran kebebasan memilih yang benar-benar murni tanpa terganggu apapun. Contoh, aku mau mencuri atau mau menipu Kak Meira dengan dalil donasi. Untuk bla 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 bla. Ini kan menipu. Itu kan pilihanku untuk melakukan penipuan dengan merayu segala macam. Nah, apakah Nikita itu bisa memenuhi syarat mens rea-nya kalau dia diganggu oleh faktor sosial? Apa itu faktor sosial? Karena banyaknya masyarakat yang terganggu, banyaknya masyarakat yang dirugikan. Maka itu disebut dalam hukum pidana bukan dia alasan pembenar, tapi pengecualian karena kebenaran.
exceptio varietatis. Itu doktrin konsep hukumnya, doktrin hukumnya begitu. Nah, bagaimana dengan konsep hukumnya? Apakah diakui di Indonesia? Diakui. Namun dia tidak diatur di KUHP atau KUHAP, melainkan diatur di putusan Mahkamah Konstitusi nomor 50 tahun 2008. Pengecualian karena kebenaran. Maksudnya apa? Demi kepentingan umum, kritik itu tidak boleh dijadikan pidana. Kan itu. Betul. Kurang lebih begitulah bahasanya. Betul. Sebenarnya kalau kita bicara teori hukum, bicara hukum murni, ya maka bebas ini kita ini bebas secara hukum, oke? Tapi Betul. secara hakim kan berbeda, gitu. Gitu Kak Maira, lanjut. Oke. Nah, jadi kayak gini Bang. Kalau misalnya apa yang disajikan nih kita mirsani, apa yang diomongkan nih kita mirsani itu fakta dan telah terjadi, apakah itu masuk dengan nama pencemaran? Seperti kayak gitu. Itulah tadi yang saya katakan, itu pengecualian karena kebenaran. Seharusnya penegak hukum kepolisian dalam hal ini, hakim kan dia tidak memikir seperti itu. Hakim itu apa yang dihadapannya mereka uji. Seharusnya polisi, jaksa sama nggak sama dong. Jaksa kan banyak juga nangkapin orang itu. Polisi harusnya itu kerjaannya itu. Tapi polisi dalam hal ini khususnya Jakarta ya, gitu. Harusnya begitu. Dalam konstruksi polisi ini, dalam konstruksi bernegara, sebagai wajah terdepan perwakilan, ya, wajah terdepan pemerintah, Wajah terdepan public figure. no, wajah terdepan eksekutif, pemerintah pusat, pemerintah eksekutif. Kenapa begitu? Kenapa sih di undang-undang kepolisian itu dimasukkan sebagai pemerintahan? Sebenarnya mereka bukan pemerintah, tapi wajah terdepan pemerintah. Tidak ada lembaga yang buka, melayani, melindungi, mengayomi 1 kali 24 jam per 7 hari per 30 hari per 1 tahun per selamanya yang buka selama itu, kecuali kepolisian. TNI tutup, RT RW tutup, tidur, rumah sakit tidur, ya. Rumah sakit nggak pernah tidur. Seluruh lembaga negara tutup, kepolisian lah yang terbuka. Makanya Rumah mereka sakit enggak. Ya, makanya kepolisian itu tidak ada yang lebih penting dari keselamatan masyarakat, ya, kecuali polisi yang profesional. Gitu. oke. Itulah Kita bawa, kita bawa ke kita tertarik kepada mensrea. Nah, kalau misalnya kita dari sudut pandang Nikita, maka mensrea yang selama ini diagung-agungkan oleh pihak sebelah itu adalah mensreanya seperti menolong kok pakai duit, menolong kok meras, seperti kayak gitu. Itu yang diagung-agungkan oleh pihak sebelah. Sementara kalau kita lihat nih, kita sebagai pihak yang objektif nih, kita lihatnya dari pihaknya RG, ya kan. Nah, kalau misalnya sebenarnya saya melihatnya dari dua arah. Misalnya, kalau memang mau diperas, kok dia ada rekaman, kok dia menyerahkan uang, kayak gitu. Pertanyaan di awalnya kan, kalau misalnya Nikita Mirsani sudah tahu ini salah, banyak orang atau pihak di sebelah menyatakan kok nggak ngelapor duluan. Alasannya adalah Nikita ini mau memperbaiki atau Nikita ini nggak tahu. Selesai, clear, seperti itu. Nah, pertanyaan selanjutnya, alasannya nih kalau mau diperas, kenapa dia harus menyerahkan uang? Kenapa pada saat permintaan uang itu dia nggak melaporkan? Nah, kalau dari dua hal itu, apa yang abang lihat sebagai mensrea dari sudut pandang mensrea niat jahat? Silakan bang. Satu, putusan Ya. pengadilan sudah tidak mengatakan itu pemerasan. Oke. Putusan pengadilan sampai detik ini tidak mengatakan itu pemerasan. Betul. Karena pasal yang didakwakan dan dituntutkan tidak masuk.
Sedangkan pasal 27B itu ayat 2, prinsipnya sama. Bukan prinsip pemerasannya. Pengancaman. Prinsip untuk mendapatkan keuntungan dengan cara membuka rahasia orang. Kan Dan itu yang menjadi pencemaran nama. dalil keputusan hakim. Betul. Ya, pemerasannya nggak ada. Jadi kalau masih ada yang mengatakan itu pemerasan, ya ini kalau pengacara itu menyedihkan menurutku. Itu bodoh atau nggak ngerti atau pura-pura nggak ngerti atau dibayar untuk menjadi bodoh. Siap. That's it. That's it. Itu aja. Oke. Karena pasal 1 itu prinsip pengaturannya betul sama, tapi tidak berkaitan dengan pemerasan. Begitu. Kalau kita bicara untuk keuntungan itu, maka ada 3 potensi dalam konstruksi klasik. Ada dwelling. Ya, ada dwelling itu apa? Cacat. Jadi ada kesepakatan cacat kehendak. Yang diaturnya itu 3. 1, ada karena hilaf orang membuat kesepakatan. Yang kedua, ada karena bedrock penipuan. Oke. Yang ketiga, ada karena tekanan psikis. Apa tekanan psikis itu? Membuka rahasia. Betul. Tertekan dong. Betul. Nah, pertanyaan mendasar lagi, kalau itu menjadi dalil, apa rahasia yang dibuka? Apa rahasia yang dibuka? Gitu. Oke. Siapa nih? Bang Abu, tolong dibaca kembali pasal 27B ayat 2, Bang. Tidak ada satu kata pun tentang pemerasan. Ya, dibaca kembali, Bang. Jangan sampai lu ngetik terus malu, Bang. Terus malu, Bang. Gua udah. Pak Abu mau naik, Pak Abu. Pak Abu naik ya, aku naikin ya. Pak Abu naik ya. Nih. Nah, oke. Kita tahunya bahwa nih Pak Abu. bahwa seperti nggak mau dia naik. Udah kayak gitu.